Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan kali ini kita sudah sampai di Ayub pasal yang kedua. Ya, kemarin kita sudah selesai Ayub pasal yang pertama, bagaimana dalam waktu yang sekejap, hanya dalam waktu yang bersamaan, ya setelah Tuhan mencabut pagar perlindungan atas semua harta milik Ayub, langsung iblis menyerang kekayaannya, ternaknya, perkebunannya, semua direnggut begitu saja. Anak-anak Ayub mati, rumahnya roboh, tapi ya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak menuduh bahwa Tuhan itu berbuat yang kurang patut. Dia tidak bersungut-sungut, tapi dia bersyukur dan dia percaya. Baik, kita lanjutkan pada Ayub pasal yang kedua, saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, saudara, kita melihat di sini saudara bahwa ya dikatakan bahwa Tuhan bertanya kembali kepada iblis, ya dari mana engkau? Iblis berkata, dari berjalan-jalan berkeliling-keliling. Lalu Tuhan bertanya, bagaimana Ayub ya? Kau sudah melihat dia tetap saleh, dia tetap takut akan Tuhan. Sekalipun dikatakan di sana Tuhan berkata, ya sekalipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, pertanyaannya di sini, apakah ya Allah bisa dibujuk ya? Apakah iblis juga bisa membujuk Allah ya untuk mengubah semua rencana-rencananya? Ya, kita lihat di sini saudara, pada awalnya Allah mengatakan bahwa dia tidak ingin Ayub dilukai secara fisik. Tetapi kemudian Allah memutuskan untuk mengizinkannya. Ingat, pencobaan dari iblis, tapi Tuhan mengizinkan untuk membuktikan kemurnian iman Ayub, saudara ya. Iblis tidak bisa membujuk Allah untuk bertindak melawan karakternya atau kedaulatannya. Ya, yaitu sepenuhnya dan selamanya itu Tuhan itu punya ya kedaulatan dan rencana yang baik atas anak-anaknya yang setia. Tetapi kenapa Allah mau menyetujui rencana iblis? Ya karena Tuhan tahu hasil akhirnya. Tuhan tahu bahwa Ayub itu memang imannya teruji. Tuhan tahu kekuatan iman Ayub sampai di mana. Tuhan sudah mengerti hidup manusia itu dari awal sampai pada akhir. Makanya Alkitab berkata bahwa ya Tuhan itu setia dan adil, dan dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, kenapa Tuhan izinkan Ayub melewati itu? Karena dia tahu bahwa Ayub sanggup melewati itu. Dia sudah tahu cerita akhirnya itu akan seperti apa, saudara. Makanya Tuhan izinkan karena Tuhan mengenal betul Ayub itu siapa. Hari ini kalau kita sedang mengalami persoalan, saya juga pernah dulu saudara ketika saya dalam pergumulan yang berat. Ketika saya diusir dari keluarga saya pernah bertanya kepada ya seorang teman ya gereja, saudara. Saya berkata begini, kenapa sih Tuhan itu mengizinkan ini terjadi kepada saya? Ya kenapa sih Tuhan nggak jamah saja hati orang tua saya dan berkata, ya sudah enggak apa-apa kalau kamu mau ikut Yesus, ikut aja. Kenapa Tuhan harus ya mengizinkan saya diusir dari rumah, pergi tanpa bawa ijazah dan harus mengalami pergumulan yang berat? Ya itu yang teman saya katakan kepada saya yang cukup menguatkan iman saya waktu itu, dan saya nggak pernah lupa. Dia bilang begini, Debbie, Tuhan itu tahu bahwa kamu bisa melewati semua ini, makanya Tuhan izinkan itu terjadi padamu.
Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan tahu kamu bisa melewatinya. Karena kalau kamu tidak bisa melewati, maka Tuhan tidak akan izinkan. Di situ iman saya bangkit, ya, dan dia juga kasih ayat sama saya, dia bilang karena Tuhan itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan satu ayat itu cukup membuat iman saya bangkit. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa ujian ini saya pasti menang melewatinya. Saudara, apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah Tuhan tahu engkau mampu melewatinya, makanya dia izinkan terjadi. Ya, supaya kita bertobat, supaya kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, iblis tidak bisa membujuk Allah, ya, tetapi Allah mengizinkan karena ya Allah mengetahui hasil akhirnya itu akan seperti apa kisah Ayub ini. Allah tidak bisa dikelabui oleh iblis, ya, Tuhan tidak bisa ditipu atau dibujuk oleh iblis. Ya, penderitaan Ayub ini adalah sebuah ujian untuk Ayub, ya, dan iblis dan kita, tapi bukan Allah. Allah itu nggak bisa dicobai atau mencobai siapapun. Ya, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, manusia dicobai oleh iblis, tapi Tuhan izinkan pencobaan itu, saudara. Ya, dan dikatakan di sana, ya, iblis ngomong begini waktu Tuhan bilang, gimana kamu sudah lihat kan iman Ayub walaupun kamu sudah membujuk aku untuk ya mencelakakan dia tanpa alasan. Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, maka ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkanlah nyawanya. Saudara, kita lihat di sini ya, iblis bilang kulit ganti kulit. Ini adalah komentar iblis yang berkaitan dengan tanggapan Ayub atas kehilangan keluarganya. Iblis tetap berpegang pada ya pandangannya bahwa Ayub itu setia karena ya dia masih menikmati berkat-berkat Tuhan, dia masih sehat. Sekarang kemarin iblis bilang karena dia masih kaya, dia punya segalanya. Ya coba kalau engkau jamah ya, lalu Tuhan izinkan. Nah sekarang iblis datang lagi, dia bilang ya karena dia masih sehat, ya dia masih bisa menikmati berkat-berkatmu. Iblis yakin bahwa ya Ayub bersedia menerima ya kehilangan keluarga dan kekayaannya selama dirinya sendiri, kulitnya sendiri, tulangnya sendiri itu masih terlindungi, ya. Dan akhirnya iblis mengincar, ya, coba kalau dikasih penyakit, coba kalau dijamat kulitnya, dagingnya, tulangnya. Ya, dan saudara kita lihat di sini akhirnya Tuhan memberi izin kepada iblis untuk mencobai Ayub, saudara. Ya, lalu dikatakan di sana ya Tuhan bilang tapi kamu sayangkan nyawanya, jangan kamu sentuh. Ayat 7, dan kemudian pergilah iblis, ya, iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bayangkan saudara ya, Ayub ditimpa oleh gatal-gatal penyakit kulit yang begitu gatal dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan di situ saudara ya, Ayub sudah tidak tahan, dia garuk-garuk, bahkan dikatakan sampai dia pakai beling untuk menggaruk-garuk ya lukanya yang gatal itu, saudara. Ya, dan kembali akhirnya iblis minta izin kepada Tuhan untuk menyakiti dan melukai Ayub, ya, dan atas seizin Allah ya akhirnya iblis memberi pencobaan penyakit. Namun Allah membatasi iblis dalam hal ini, tidak boleh membinasakan nyawanya karena itu adalah dalam bagiannya Tuhan. Ya, dan akhirnya Ayub saudara tersiksa, dia duduk di abu, dia menggaruk-garuk badannya pakai beling dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia ditimpa oleh penyakit ya barak, gatal-gatal yang begitu luar biasa. Ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat saudara, mengapa saudara istri Ayub itu berkata kepada Ayub, ya, sudah masih bertahan kamu dengan kesalehanmu?
Ya seringkali istri-istri itu memang ya tidak mendukung suami, malah menjadi ya bukannya penolong malah perongrong ketika suami sedang ada dalam pergumulan, dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, malah istrinya menyuruh untuk Ayub mengutuki Tuhan. Ya dia benar-benar menyebabkan Ayub menderita karena semua cacian, ya makian istri, bahkan kesedihannya, ya di dalam kesemuanya Ayub itu hanya manusia biasa. Dia sedih kehilangan harta, dia sedih kehilangan anak, dia juga merasakan sakit yang begitu luar biasa. Ya tetapi lihat istrinya bilang ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, masih mau saleh gak kamu? Ya lihat kamu sudah dikutuki begitu, kutukilah Allahmu. Ya matilah kata dia. Tapi Ayub berkata, masa kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi gak mau menerima yang buruk. Saudara, di hidup ini ada waktunya Tuhan izinkan kita menikmati yang baik, tapi ada waktunya juga kita harus menikmati yang tidak baik. Dalam semuanya itu jangan pernah mengutuki Tuhan. Ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, saudara, kita melihat di sini ya. Ketika teman-teman Ayub itu melihat penderitaan Ayub, mereka tuh kaget, saudara, ya. Banyak orang mengira bahwa percaya kepada Allah itu akan membuat mereka itu tidak mengalami kesukaran. Sehingga ketika orang mengalami kesukaran, banyak orang itu merasa sedih dan berpikir, aduh ya Tuhan sudah mengutuk atau apalah begitu ya, itu dalam pandangan orang. Mereka mempertanyakan kebaikan dan keadilan Allah ya. Namun ya kita lihat pesan Ayub adalah bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah atau mengutuki Tuhan. Ya, jangan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Ya, dan kita lihat di sini saudara, seringkali memang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami ya pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hidup, dan iman kepada Allah tidak menjamin juga bahwa orang yang mengikut Tuhan tuh harus hidup makmur ya, dan kurangnya iman itu tidak menjamin munculnya kesukaran dalam hidup. Andai kata demikian, maka keadaannya orang-orang tentu akan percaya kepada Allah hanya untuk mendapatkan kekayaan. Bukan berarti orang dia kaya disertai Tuhan. Banyak juga orang kaya diberi setan kekayaannya itu dari kuasa jahat, saudara. Ya, dan dikatakan di sana Allah itu mampu menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi dia mungkin juga membiarkan penderitaan datang karena berbagai alasan yang tidak kita pahami. Penderitaan bisa bertujuan untuk membentuk karakter kita. Penderitaan bisa bertujuan agar kita mengalami Tuhan secara pribadi. Penderitaan bisa bertujuan agar kita punya kesaksian kemuliaan nama Tuhan. Ya, penderitaan seringkali diizinkan untuk melatih iman dan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Ya, dan kita melihat saudara, seringkali penderitaan datang tanpa alasan dan sulit untuk kita pahami, apalagi di saat posisi kita lagi dekat dengan Tuhan. Ketika Ayub lagi dekat sama Tuhan, dia tidak melakukan kesalahan, dia mengalami hal itu. Tapi Tuhan juga mungkin membiarkan penderitaan datang ya, karena memang ya itu bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Bahkan kita lihat di Alkitab, semua orang yang ikut Tuhan sungguh itu menderita. Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, nabi-nabi, Elia, Elisa, mereka mengalami penderitaan saudara. Tapi disitulah mereka juga mengalami Tuhan. Nah, disinilah Ayub menunjukkan satu sudut pandang yang lebih luas daripada hanya sekedar mencari kenyamanan, mengikuti Tuhan. Kita juga harus selalu mengetahui mengapa kita menderita, supaya iman kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh dalam setiap penderitaan. Dikatakan teman-teman Ayub itu Elifas, Bildad, dan Zofar bukan hanya merupakan sahabat Ayub, mereka juga dikenal karena hikmat mereka.
Namun pada akhirnya hikmat mereka ternyata berpandangan yang sempit dan tidak sempurna. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya setelah mereka mengetahui keadaan Ayub, kesukaran, 3 sahabatnya ini datang untuk bersimpati terhadap dia dan mencoba menghibur Ayub. Ya, belakangan kita mengetahui bahwa perkataan penghiburan mereka tidak berguna. Tetapi paling tidak mereka sudah datang ya untuk ya menghibur Ayub. Meskipun Allah menegur mereka karena apa yang mereka katakan. Tapi dia tidak menegur mereka karena apa yang mereka lakukan, yaitu berusaha untuk datang kepada seorang yang membutuhkan pertolongan. Ya, sayangnya ketika mereka datang mereka tidak menghibur Ayub dengan baik ya, karena mereka bangga akan nasihat mereka sendiri dan tidak mengacukan kebutuhan Ayub. Ya, saudara, ketika seseorang sedang membutuhkan pertolongan, pergilah kepada orang tersebut, tetapi hendaklah ada sensitif dalam cara kita menghiburnya. Ya, jangan sampai malah jadi salah saudara. Ya, dan mengapa para sahabat Ayub itu datang dan hanya duduk dan tidak mengucapkan sepatah kata? Dikatakan 7 hari 7 malam mereka berkabung bersama-sama Ayub. Tidak ada satu kata-kata pun ya pada 7 hari 7 malam mereka ucapkan. Karena menurut tradisi orang Yahudi, orang-orang yang datang untuk menghibur seseorang dalam perkabungan tidak boleh berbicara sebelum orang yang berkabung itu berbicara lebih dahulu. Dan sering saudara respon terbaik kepada penderitaan orang lain yaitu diam. Para sahabat Ayub menyadari bahwa penderitaan Ayub terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Ya, bahwa hanya dengan perkataan itu sulit untuk menyembuhkan Ayub. Karena itu mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Ya, dan seringkali kita ini merasa harus mengatakan sesuatu yang rohani dan penuh wawasan kepada teman yang terluka. Barangkali hal yang paling dia butuhkan hanyalah kehadiran kita yang menunjukkan bahwa kita ini peduli saudara. Ya, jadi ternyata mereka tidak bicara selama 7 hari 7 malam itu ya karena Ayub juga belum berbicara. Jadi menurut tradisi orang Yahudi, kalau kita datang ke perkabungan, kalau orang yang berkabung belum bicara maka yang datang tidak boleh bicara. Ya, makanya mereka selama 7 hari 7 malam diam saja, duduk saja, tidak berbicara. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini ya, nanti setelah Ayub berbicara baru mereka boleh berbicara. Ya, saking Ayub itu pedih banget sampai 7 hari teman-temannya datang dia nggak ngomong, ya dia nggak bicara apa-apa saudara. Ya, ketika kita melihat orang dalam penderitaan, kita menemani dia, kita bersama dengan dia, seringkali itu sudah merupakan penghiburan. Ya, karena tidak mudah apa yang dialami oleh Ayub, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Kita akan lanjutkan besok ya, dan kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur lihat kehidupan Ayub, kami boleh belajar bahwa seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang pahit, yang menyakitkan terjadi di hidup kami agar kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Lewat setiap pengalaman pribadi kami percaya Tuhan kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Bahkan lewat setiap pergumulan hidup, proses yang berat, kami tahu iman kami sedang dilatih oleh Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan, hari-hari ini rasanya tidak mampu. Kami tahu Tuhan memampukan setiap kami sebab Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Hiburkan yang lemah Tuhan, beri kekuatan yang sudah hampir menyerah. Kami tahu dan percaya pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat Tuhan. Bahkan bebaskan yang terbelenggu Bapa, hiburkan yang berduka hari-hari ini. Kesembuhan itu datang daripada Engkau. Kami berdoa untuk setiap mereka yang adalah masalah dalam keluarga, rumah tangga, pemulihan terjadi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan, yang ingin terjadi pemulihan dalam hal ekonomi keuangan, yang terlilit masalah hutang piutang, Tuhan mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi pemerintah di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang menghormati Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati tanah dari bangsa Indonesia, airnya, lautnya, udaranya, perkebunan, persawahannya Tuhan,
ternakannya, perikanannya, semua diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur, yang dapat mencukupi kebutuhannya rakyatnya sendiri. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah di seluruh bumi Tuhan. Biarlah orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka, terutama di hari-hari terakhir ini. Kami harus terus menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus biar turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel.